ke sana. Maka dipersilakan ke bawah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama duduk dulu Pak. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur. Jam naik pesawat berapa juta, tapi sampai nyampe di atas kita istiqomah di sini. Makanya kami sebagai pimpinan di sini merasa senang sekali kedatangan Gus Nur ini. Ya, mudah-mudahan tetap membawa manfaat pada kita. Ya mudah-mudahan saya harapkan setelah ini barangkali Gus Dur masih ada lah gitu. Iya, yang ada kan sekarang ini untuk membantu merawat dan membangun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui juga barangkali dari Dewan Guru, dari murid, inilah Bapak kita Gus Nur yang telah membantu kami. Ini orang jauh dari Sulawesi Selatan. Memang asal sih orang Jawa Pak ya, orang Jawa dari sini Jawa Timur. Tapi kan tinggal di Sulawesi Selatan. Kalau terbang aja berapa jam, naik pesawat berapa juta, tapi sampai nyampe di atas kita istiqomah di sini. Makanya kami sebagai pimpinan di sini merasa senang sekali kedatangan Gus Nur ini. Ya, mudah-mudahan tetap membawa manfaat pada kita. Ya mudah-mudahan saya harapkan setelah ini barangkali Gus Dur masih ada lah gitu. Iya, yang ada kan sekarang ini ada bantuan beasiswa ya. Ada 10 siswa insya Allah sudah disiapkan. Ada Gus Dur yang nyeletuk dari teman kita ini, Pak katanya jangan guru saja, gurunya juga. Ya tinggal ngomong aja sama Gus Dur. Iya, ini cerita lagi nih Pak. Kita ini ujian sampai hari Jumat. Nah, Jumat sore kita mau berangkat piknik ke Jogja. Kita nunggu dana bos dari pemerintah sampai hari ini belum cair. Ya Allah. Jadi saya tanya kepada guru-guru ini, jadi nggak pikniknya nih, karena kami belum bisa bagi honor kata saya. Iya, ya mudah-mudahan cepat cair lah. Ya, begitu Bapak Ibu semuanya, tidak perlu panjang lebar lah. Bagus, Gus juga dari kita langsung berangkat ke Bandung ya. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gus Dur telah membantu kita baik lokal maupun siswa kita nanti. Mudah-mudahan siswa yang mendapat beasiswa bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk alat-alat belajar dan belajar yang bekal ya. Demikian saja Bapak Ibu semuanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul Muhtaram, agar aku bisa bersabar, Bapak Kiai dan genggam hatiku agar aku tidak menjadi dalam hal ini alhamdulillah ya Allah, sekolah kami Koma mendapatkan bantuan dari beliau sehingga akibat daripada puting beliung yang semula anak itu belajar masih belum normal, masih 2 shift awalnya, alhamdulillah sekarang sudah bisa pagi semuanya berkat bantuan dari beliau. Untuk itu kita sampaikan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada amal kebajikannya, dan selanjutnya marilah kita sampaikan mudah-mudahan perjuangan kita untuk melanjutkan pendidikan anak-anak didik kita akan bisa terlaksana dengan baik. Sebab dalam hal ini pada akhir-akhir ini sudah mulai banyak UN-nya, dari mulai UMBN, kemudian US, kemudian UN. Nah ini tentunya kehadiran anak ini masih belum stabil. Untuk sekarang itu yang hadir itu baru kelas 9, karena yang lain lagi libur. Tapi wali kelas juga mengundang kepada anak-anak kelas 8 dan kelas 7 untuk bisa ikut
hadir ikut mengikuti serah terima atau gunting pita kelas yang sudah dibangun tadi. Untuk itu selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW dan juga kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'inah, dan kepada kaum mutakhirin yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Anak-anak sekalian, mungkin kita tidak banyak panjang dan lebar, utamanya kita itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang telah memberikan bantuan kepada MTS Istiqomah. Mudah-mudahan saja bantuan ini masih terus mengalir, karena memang nyatanya ini masih belum selesai. Dari sini ada beberapa kelas yang sudah dibereskan, tapi sebelah sana masih belum dibereskan. Kemudian sebelah sini sudah dibereskan bagian atasnya, tapi bawah belum dibereskan. Alhamdulillah yang ujung ini yang tadi dibangunkan sudah beres, tapi ingin juga dari sebelahnya juga masih ada tanah yang memang masih belum mencukupi. Barangkali nanti bisa dapat bantuan dari siapa saja yang terketuk hatinya, yang memang bisa untuk membantu demi pendidikan dan kelancaran anak-anak kami ucapkan terima kasih. Dan tidak banyak panjang lebar, terima kasih kepada Gus Nur yang telah membantu anak-anak kami demi kelancaran pelaksanaan pendidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan bisa berjalan dengan normal. Bagaimanapun juga ya, anak bangsa masa depan itu bagian daripada masa depan. Sekarang itu menunjukkan untuk masa depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, langsung saja sepatah kata dari seorang ulama besar, seorang kiai yang terkenal di nasional. Sepatah kata beliau sangatlah kami tunggu-tunggu. Sekaligus telah memberikan sepatah katanya, langsung meresmikan sekolah bangunan baru. Betul, mari kita bersama-sama nilai beliau Kiai Haji Gus Nur. Kepada beliau tepuk tangan. Kalau dengan menghancurkan kehormatanku bisa membuat dirimu bahagia, maka lakukanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat, ayo yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Pak Kepala Sekolah ya, Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah? Pak Kepala Madrasah, Pak Pengawas, dan guru-guru semua yang insya Allah calon penghuni surga semua ya. Calon-calon yang sama Allah akan dilunasi utangnya ya. Sehingga mati nggak bawa hutang. Terus ini adik-adik ini santri-santri calon-calon, insya Allah ini besok ada yang jadi Menteri Agama, ada yang jadi Presiden ya, alumni dari madrasah sini insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begini ya, langsung aja saya singkat. Tadi MC-nya manggil saya ulama besar, kiai besar, kata MC-nya tadi. Itu saya ralat ya, saya bukan ulama besar, saya bukan kiai besar, saya hanya setitik debu, debunya Allah. Itu pun kalau Allah mau ngakui saya sebagai debunya ya. Debu Allah yang bersemayam di tengah ruang manapun terserah Allah lah ya. Hari ini saya disemayamkan di sini, besok di Bandung. Ini saya berangkat dari Malang kemarin, berangkat dari Malang subuh, transit dulu di Surabaya setengah hari, hampir 1 hari ya, karena naik kereta api Pak dari Surabaya ke Cirebon, 8 jam perjalanan. Masya Allah, tadi malam jam 2 nyampe di Hotel Ibis, sekarang di sini, setelah ini langsung ke Bandung. Oke, terus kemudian tadi Pak Kepala Sekolahnya tadi, Pak Kepala Madrasah tadi
dalam sambutannya begini, untung dibantu sama Gus Nur, kalau nggak dibantu sama Gus Nur kayaknya kami nggak bisa bangun madrasah ini pun harus saya ralat. Yang bantu bukan Gus Nur, Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Madrasah, yang bantu adalah Allah, ya. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan untuk Allah ya, tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah. Yang bantu adalah Allah, total mutlak adalah Allah. Bahkan bukan uang saya, tapi uang jamaah saya. Saya hanya bertugas mencari uang, kemudian saya salurkan. Udah gitu aja. Berarti di sini saya nggak punya apa-apa, nggak punya nilai, nggak punya apa-apa. Sudahlah, intinya nanti ketemu di surganya Allah, gitu aja ya. Jadi kita berjuang sesuai makom kita. Kebetulan sama Allah saya dikasih makom pinter cari uang, ya sudah, ini makom saya. Alhamdulillah. Jadi awalnya gini, Pak Kepala Madrasah, Pak Pengawas dan semua guru-guru, semua adik-adik. Awalnya ini begini. Saya kan lahir di Jogja, besar di Jawa Timur, terus kemudian 7 tahun yang lalu hijrah ke Palu, bangun pesantren di Palu. Nah, Palu kena tsunami, Palu dihantam musibah, bahkan musibah nasional itu. Masya Allah ya, ada likuifaksi, satu kampung ditelan bumi itu, nggak tersisa, masjid, rumah, orang, anak, bayi, semua ditelan bumi, nggak ada sisanya. Ya, belum yang tsunami, belum yang gempa. Alhamdulillah pesantren saya dilindungi sama Allah, yang nggak rusak, yang nggak pecah, yang nggak kotor, utuh, bahkan dijadi posko relawan. Nah, terus saya ke sana waktu kejadian saya nggak di Palu, saya di Makassar, lagi safari dakwah. Tapi saya nggak bisa masuk waktu itu karena bandara tutup, semua akses menuju Palu putus, bahkan komunikasi putus, Pak. Jadi Palu kota mati, anak istri terjebak di sana. Nah, hari ke-10 atau ke berapa itu baru saya bisa masuk ke Palu. Bandaranya sudah dibuka. Masya Allah, saya masuk ke kampung Petobo itu yang ditelan bumi itu, ya Allah. Ada ribuan orang belum sholat, ribuan orang belum makan karena nggak punya masjid, nggak punya rumah, nggak punya makan. Ribuan orang di sana tidur di pengungsian-pengungsian itu. Nah, ya mohon maaf, ini akhirnya ini bukan politik ya, cuman saya merasakan sebagai orang Palu tidak ada tanda-tanda bantuan yang maksimal dari penguasa. Kok begini ya, kok begini ya. Akhirnya ya sudahlah, walaupun agak berat waktu itu, bisa nggak ya saya ambil alih ini kira-kira semua masjid yang ada di Palu yang rusak saya bangun, bisa nggak ya kira-kira ya, dari mana uangnya? Sudahlah, bismillah, terserah Allah nanti. Akhirnya sama admin bikin ide, ayo Min, kita safari dakwah keliling Nusantara, judulnya Safari Dakwah bareng Gus Nur mencari dana untuk 100 masjid di kota Palu, gratis. Jadi sama admin di-share, mengundang Gus Nur gratis, biaya tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri, yang penting siapkan masjidnya karena Gus Nur akan cari dana untuk membangun 100 masjid di kota Palu. Itu awalnya. Jalan ternyata direspon sama orang-orang, alhamdulillah, karena orang-orang juga prihatin lihat Palu kan. Nah, kita mulai dari Solo, alhamdulillah nggak sampai 1 bulan 10 masjid kita bangun di Palu. Nggak sampai 1 bulan sudah miliaran, 1 miliar lah hampir itu kita dapat. Ternyata berkembang. Banten kena, Lampung kena, Jeneponto, Makassar. Akhirnya kita mencoba, ya apa, admin kita namanya Mas Roto ini, gimana, berani nggak kita kembangkan judulnya 100 masjid untuk Palu dirubah 1000 masjid untuk Nusantara di tempat-tempat bencana. Kata Angus, siap, sudah, yuk bismillah. Akhirnya kita rubah judulnya, akhirnya kita kirim orang ke Banten. Alhamdulillah, berapa di Banten? 5 masjid kita bangun di sana. Ada yang renovasi, ada 1 musola kita bangun total, ada masjid kita bangun total dari batu fondasi itu pertama kita bantu total di masjid di Banten. Ya, terus kemudian belum selesai di Banten, ada rumah warga
memprihatinkan, lebih bagus kandang kambing. Astagfirullah, udah istrinya lumpuh, nggak jalan 5 tahun, suaminya pengangguran, rumahnya sudah hancur dari bambu itu. Akhirnya kita kembangkan, ya sudahlah, nggak usah masjid, orang juga perlu kayaknya. Akhirnya kita bongkar rumahnya, kita bangun total. Berkembang sampai ke Madura, akhirnya Jeneponto juga kena banjir bandang. Kita kirim orang ke sana. Jeneponto berapa? 5 juga ya. Manado 9 masjid, Jeneponto 5 masjid. Intinya begini saudaraku, total kita sudah safari dakwah hampir 5 bulan ini sudah 28 masjid kita bangun. Gitu ya. Sekarang sudah 30. Sekarang sudah 30 kita bangun plus madrasah. Jadi akhirnya berkembang. Bukan hanya masjid, rumah fakir, ya madrasah, apapun terserah sudah. Termasuk kayaknya tadi itu Pak Kepala Madrasah aja curhat tadi. Ini ibu-ibu mau ke Jogja jadi apa enggak ya? Jadi nanti saya biaya bisnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, bapakku, ibu-ibu kan perlu refreshing. Udah nanti pakai uang pribadi saya, Cak Roto. Sekarang tolong dihitung berapa pulang pergi bisnya, nanti saya bayar langsung ya. Jangan sampai gagal itu ya. Masya Allah. Terus apalagi? Nah, termasuk Cirebon ini. Cirebon ada puting beliung, langsung kita kirim orang ke sini. Kita kirim tim asesmen ke sini. Berapa orang yang ke sini waktu itu? Ada itu salah satunya kameramen. Mas Tony ikut ke sini. Terus ada almarhum Mas Agus. Iya, Mas Agus. Ada Mas Agus itu yang pertama ke sini. Beliau sekarang sudah meninggal dunia. Sudah lihat belum beritanya? Dari sini survei, Anda sudah tahu orangnya itu. Coba dilihat di YouTube itu. Setelah dari survei ke sini, beliau ke Banten. Nah, setelah meresmikan masjid di Banten, pulang ke Solo, kecelakaan tunggal di Tegal ya, di Batang, dan meninggal. Dan jenazahnya tersenyum. Insya Allah syahid. Karena beliau pulang dari meresmikan masjid yang ada di Banten itu. Kita doakan beliau diterima sama Allah ya. Beliau meninggalkan 2 anak yang hafid Quran. Baik, jadi ini sambutan saya, saudaraku. Saya closing statement ya. Poin pertama, semua saya sampaikan kepada Anda. Yang bantu bukan saya, tapi Allah. Saya hanya mencari. Saya hanya, ayo jamaah, ayo. Nih, keliling ayo cari uang. Buat bangun masjid, buat bangun madrasah. Dan orang bersedekah, saya menyalurkan. Ya, saya cari uangnya, begitu dapat uangnya diserahkan ke Cak Roto. Nah, Cak Roto yang mengelola. Jadi saya udah nggak tahu itu uang. Tapi Pak beliau adalah orang yang amanah insya Allah. Terus yang kedua apa tadi ya? Yang kedua silahkan diteruskan ke Jogjanya ya, Pak Kepala Sekolah ya. Terus yang ketiga apa? Oh ya, boleh insya Allah ya. Kayaknya sudah cukup, langsung aja saya akhiri, kita langsung yang mana yang kita bangun kemarin? Jadi itu kemarin kondisinya rusaknya gimana Pak? Ambruk semua. Ambruk semua. Oh berarti kita renovasi total ya? Ya sudah, kita langsung menuju ke sana aja sekarang. Ini secara formal sambutannya saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang acara kedua. Alhamdulillah. Sekarang acara apa ini? Santunan ya. Santunan untuk 10 santri. Dibantu saya Pak, sekalian Bapak juga menyerahkan. Saya simbolis saja. 3 orang simbolis dari sini. Apa namanya? Mas Haja Sudrajat ya. Terima. Barakallah. Hafal Quran ya. Jadi hafal Quran ya. Alhamdulillah. Oke, hafal Quran ya. Dan sisanya Pak Kepala Sekolah. Kehormatanku engkau hancurkan, nama baikku engkau cemarkan, harga diriku engkau rendahkan, kesabaranku engkau Alhamdulillah. remehkan. Hasbunallah. Silakan adik-adik turun ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ni'mal maula
Alhamdulillah. Terus sekarang yang kedua, ini ada sedikit ya, tidak seberapa, sebagai tanda ikatan batin kita sajalah ya, sekedarnya untuk saya sumbangkan ke madrasah ini. Tidak tahu mau dipakai apa nanti ya, kita serahkan ke beliau ya. Hanya Engkaulah ya Allah, Diterima ya, saudaraku, masya Allah, alhamdulillah. hanya Engkaulah ya Dapat Allah, bonus selfie. baik penolong. Alhamdulillah. Aku Minta dipoto dulu ya Allah, Sudah. Alhamdulillah. genggam Sudah? hatiku agar aku Baik, bisa silakan Ustaz bersabar. ya. Dan Nah, sekarang yang genggam terakhir, hatiku agar aku tidak menjadi yang pendendam. terakhir ini kan tadi sudah janji saya, tadi Pak Kepala Sekolah Jadikan hatiku tadi sempat curhat, katanya guru-gurunya mau refreshing ke Jogja. Nggak tahu jadi apa enggak, tapi kayaknya kok curhatnya sedih gitu kan, kayaknya nggak punya biaya. Sudah, ini janji saya. Jadi gini, masih nyimpan nomornya Cak Roto kan? Silakan dihubungi, kapan berangkatnya, nanti biaya bisnya, pulang perginya saya bayar ya. Mau naik bis atau naik pesawat? Naik bis, nanti saya bayar. Cak Roto ya, langsung. Kak, rencananya kapan berangkat? Bulan ini. Oh, 3 hari lagi, ya sudah. Nanti ndak usah tidur di hotel ya. Rencananya nginap. Oh, enggak, kalau nginap saya ada homestay di Jogja juga. Nanti tidur di homestay saya itu. Gitu ya. Ndak usah di hotel. Oh iya. Karena Allah. Ya sudah, mungkin itu aja, tidak ada yang bisa disampaikan lagi. Insya Allah adik-adik selamat belajar ya, mudah-mudahan sekali lagi harapan saya 20 tahun ke depan benar-benar lahir khalifah Allah, ulama Allah ya, umaroknya Allah dari alumni madrasah ini ya. Namanya madrasah apa? Istiqomah. Oh iya ya, madrasah Istiqomah. Ada program hafid Qurannya tidak? Belum ya. Nah, coba dibikin, ada itu, harus ada program hafid Quran ya, ditambahi kurikulumnya. Jadi harus ada penghafal Qurannya yang alumni madrasah Istiqomah ini. Baik saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Doakan mudah-mudahan cita-cita saya 1000 masjid di seluruh Nusantara tercapai. Itu cita-cita, itu harapan. Tercapai atau tidak itu urusan Allah ya, prerogatif Allah. Saya hanya cita-cita saja, insya Allah. Sholawatnya langsung dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah baca. Latan wasalim ala sayyidina Muhammad. Tanhalu. Oh ini apa namanya, pasar gimana? Siswa tuh baru sebagian ini Gus. Yang ada itu cuma sebagian. Oh iya, enggak Iya, apa-apa. ujian kelas 3-nya ujian. Jadi gimana? Dipotong? Iya. Kepala atau saya motong? Ya Bapak. Kan yang harus diikat Bapak. Sudah ya. Takbir. Allah. Potong ya. Kalau dengan menghancurkan kehormatanku bisa membuat dirimu bahagia,
maka lakukanlah pengetakan rizki. Kehormatanku engkau hancurkan. Ini juga bajai Nama baik porsi bagus yang besar. Kan besar enggak pasti. Tadi kalau sampean nggak dikasih saja juga nggak apa-apa, punya sajadah sendiri. Kalau ini nggak dikasih bangku, saya gimana? Saya servis, nggak bisa. Iya. Nanti ada di Baleho tuh yang kejadian nantinya ada di Baleho. Ini waktu itu rusak semua poros. Kalau masjid sih sudah bawa saja sendiri, nggak bawa Insya Allah. Terus bisa lihat di Balehonya persis Yang gimana itu? yang di depan rusak asli. Yang paling ini kan sasar utama ini. Ini yang paling Hancur. Harus semuanya hancur. Tembok-tembok tembok. bisa bersabar. Terus sekarang apa santunan? hanya di sana. Genggam hatiku. Kami ucapkan terima kasih kepada tim manajemen dan Kiai Haji Gus Dur. Terima kasih atas dukungan. Hatiku semua samudera. Agar aku bisa menyayangi semua yang telah membawa. Anak-anaknya sudah disiapkan, tapi sudah silakan. Kapan selesai nih kira-kira? Anak-anaknya juga. Bagus warnanya. Alhamdulillah. Kalau Masuk yang ini juga baru masuk di habis. Makanya 3 bulan sekarang ini belum selesai. Tapi ayo aja lah. saya simbolis saja 3 orang simbolis dari sini. Alhamdulillah. Siapa namanya? Mas Haja Sudrajat ya. Diterima. Allah hafal Quran ya. Hafal Quran ya. Alhamdulillah. Oke, hafal Quran ya. Dan sisanya Pak Kepala Sekolah. Tafadhol. Dalam jiwaku Bagian yang baik Bang ya. Sama-sama ya. Sama. Iya. Bermanfaat ya. Jualan sekali. Apa ini? Itu sirup cambolai guys, Cirebon. Tidak boleh. Ini sirup khas Cirebon. Tugas Cirebon, kemudian juga ada keripik intip ya, disampaikan. Intip itu apa ya? Nasi itu ya di. Dari Gunung Jati. Kemudian ini ada telur asin juga, khas dari Cirebon. Dulu di jalan. Telur asin khas Cirebon. Ini ada kerupuk sapi. Itu kerupuk sapi. Itu kemudian ini juga kerupuk kulit kerbau. Namanya kerupuk lambak. Satu lagi Gus, ini yang mungkin jarang ditemukan di mana-mana, namanya keripik tike. Kalau orang sini Itu namanya tike. Ya. Bahannya apa? Bahannya dari rumput Gus, jadi buatnya rumput teki kalau nggak salah mungkin di situ kan. ya jarang. Iya, itu memang tidak ada. Terima kasih Gus, itu saya bisa kami sampaikan. Akhirnya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.